Jika Anda seorang pria berusia di atas 60 tahun dan terbangun 4 kali semalam untuk buang air kecil, Anda tidak hanya lelah, Anda juga berisiko. Bagaimana jika saya katakan bahwa pil yang diresepkan untuk Anda bisa jadi diam-diam meningkatkan risiko Anda untuk pingsan, jatuh, atau lebih buruk lagi? Saya Dr. Siti Nurhayati. Saya telah mendedikasikan lebih dari 30 tahun hidup saya untuk membantu para pria seperti Anda suami, veteran kakek melawan beban senyap dari prostat yang menua. Sebagai seorang urolog bersertifikat, saya telah melihat kelegaan ketika seorang pria bisa tidur nyenyak semalaman untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dan kepedihan hati ketika ia berakhir di UGD setelah jatuh biasa yang disebabkan oleh obat yang salah. Kebanyakan pria berpikir semua obat prostat itu sama, padahal tidak. Faktanya, salah satu obat yang paling sering diresepkan, yang dipercaya oleh jutaan orang, memiliki salah satu tingkat efek samping berbahaya tertinggi pada orang dewasa yang lebih tua. Namun ada pilihan yang lebih baik, salah satu yang mungkin bahkan belum pernah disebutkan oleh dokter Anda. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda obat prostat mana yang bekerja paling baik, mana yang bisa membahayakan Anda, dan bagaimana memilih obat yang tidak hanya meredakan gejala Anda, tetapi juga melindungi kualitas hidup Anda. Kita akan membahas ilmu pengetahuan yang nyata, data yang nyata, dan saya akan menjelaskannya dalam bahasa yang sederhana sehingga Anda bisa masuk ke ruang praktik dokter Anda dengan percaya diri, bukan bingung. Dan tetaplah di sini karena sebentar lagi saya akan mengungkapkan satu-satunya obat yang tidak hanya memperbaiki aliran urin, tetapi juga menjaga tekanan darah Anda tetap stabil dan kehidupan kamar tidur Anda tetap utuh. Jika Anda peduli dengan kemandirian, tidur, dan keselamatan Anda, ini mungkin nasihat kesehatan paling penting yang Anda dengar sepanjang tahun ini. Sebelum kita melanjutkan, jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan menyalakan notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan tips kesehatan penting lainnya yang dirancang khusus untuk pria seperti Anda. Jika konten ini sesuai untuk Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0 dan beritahu saya bagaimana saya bisa lebih baik mendukung perjalanan kesehatan Anda. Sekarang setelah Anda memahami risikonya dan potensi nyata untuk mendapatkan kelegaan, mari kita mulai dengan melihat obat yang paling sering diresepkan untuk gejala prostat pada pria lansia, Tamsulosin. 1. Tamsulosin Fomax, pilihan pertama yang andal. Saya masih ingat salah satu pasien saya, Harold, seorang pensiunan mekanik berusia 68 tahun. Dia datang kepada saya dengan kelelahan. Dok, katanya, saya bangun 5 kali semalam. Saya sudah bertahun-tahun tidak tidur nyenyak. Saya hanya lelah karena merasa lelah. Seperti banyak pria seusianya, ia berjuang melawan pembesaran prostat atau BPH dan itu perlahan-lahan merenggut ketenangan pikirannya. Bagi pria seperti Harold, Tamsulosin yang dikenal dengan nama merek Fomax, seringkali menjadi langkah pertama menuju kelegaan. Ini adalah apa yang kami sebut uroselektif, yang berarti ia menargetkan otot-otot di prostat dan kandung kemih secara spesifik, bukan pembuluh darah Anda. Itu penting karena seiring bertambahnya usia, hal terakhir yang kita butuhkan adalah obat yang mengganggu keseimbangan tekanan darah atau membuat kita pusing saat berdiri. Tamsulosin bekerja dengan merelaksasi otot-otot tegang yang menekan uretra, membantu urin mengalir lebih bebas. Kebanyakan pria menyadari frekuensi ke kamar mandi berkurang, aliran lebih kuat, dan peningkatan nyata dalam kualitas tidur. Bagi Harold, dalam waktu 2 minggu, frekuensi ke toilet malam harinya turun dari 5 menjadi 2. Saya akhirnya bisa tidur 6 jam penuh, katanya kepada saya dengan mata berkaca-kaca. Mungkin terdengar sepele, tetapi itu mengembalikan energinya dan rasa kontrolnya. Namun Tamsulosin tidak sempurna. Beberapa pria melaporkan perubahan dalam ejakulasi, biasanya ejakulasi retrograd, yang berarti air mani mengalir mundur ke dalam kandung kemih. Ini tidak berbahaya tetapi bisa meresahkan terutama jika keintiman masih penting dalam hidup Anda. Untungnya tidak semua pria mengalami efek samping ini dan banyak yang merasa manfaatnya lebih besar daripada risikonya. Tetapi bagaimana jika gejala Anda lebih parah atau Tamsulosin tidak bekerja dengan baik untuk Anda?
Dalam kasus tersebut, ada pilihan lain yang mungkin memberikan kelegaan yang lebih kuat meskipun datang dengan konsekuensi yang perlu Anda pertimbangkan 2 kali. Mari kita lihat lebih dekat. Jika Anda masih di sini dan merasa informasi ini bermanfaat, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda mengikuti. Sekarang mari kita selami pilihan penting berikutnya yang perlu Anda ketahui. 2. Silodosin. Bantuan kuat dengan konsekuensi. Beberapa tahun yang lalu saya bertemu Walter, seorang duda berusia 73 tahun yang baru saja mulai berkencan lagi setelah bertahun-tahun sendirian. Dia datang ke kantor saya dengan frustrasi. Saya tidak keberatan minum pil dok, tetapi yang ini, obat ini memperbaiki aliran kencing saya dan merusak segalanya. Dia berbicara tentang silodosin, obat kuat untuk BPH yang memberikan hasil mengesankan, tetapi terkadang dengan harga yang tidak diharapkan oleh para pria. Silodosin sangat efektif untuk meredakan tekanan yang disebabkan oleh prostat yang membesar. Ia bekerja cepat, merelaksasi otot-otot di sekitar kandung kemih dan uretra sehingga urin dapat mengalir dengan lebih sedikit hambatan. Bagi pria yang merasa seperti terus-menerus terburu-buru ke kamar mandi atau yang tidak dapat mengosongkan kandung kemih mereka sepenuhnya, silodosin bisa mengubah hidup. Walter mengatakan kepada saya alirannya terasa kuat lagi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dan dia akhirnya bisa pergi keluar tanpa merencanakan rutenya berdasarkan toilet terdekat. Kebebasan semacam itu sangat berharga. Tapi kemudian datang bagian yang tidak dia duga. Ejakulasi retrograd. Ini tidak berbahaya tetapi bisa terasa sangat pribadi seperti kehilangan sebagian dari maskulinitas Anda. Walter hancur. Tidak ada yang memperingatkan saya katanya dan itu membekas di benak saya. Sekarang saya katakan pada setiap pria, kekuatan silodosin datang dengan konsekuensi. Hampir 1 dari 5 pria mengalami efek samping seksual itu. Bagi sebagian orang, itu adalah ketidaknyamanan kecil. Bagi yang lain, itu mengubah segalanya. Jadi, apakah silodosin sepadan? Bagi pria yang perhatian utamanya adalah gejala kemih yang parah dan yang kurang khawatir tentang fungsi seksual, tentu saja. Tetapi jika keintiman masih memainkan peran dalam hidup Anda, ini adalah keputusan yang pantas untuk dipikirkan dengan cermat. Sekarang bagaimana jika ada obat yang menawarkan kelegaan lembut tanpa mengguncang tekanan darah atau kamar tidur Anda? Ini membawa kita ke salah satu pahlawan tanpa tanda jasa dalam kategori ini yang sering diabaikan tetapi sangat berharga. Mari kita bicarakan selanjutnya. 3. Alfuzosin, raksasa yang lembut. Saya tidak akan pernah melupakan Pak Raymond, seorang mantan guru sekolah berusia 70 tahun dengan suara tenang dan pikiran yang tajam. Dia datang kepada saya setelah mencoba 2 obat berbeda yang membuatnya pusing atau memengaruhi keintimannya. Dok, katanya, saya tidak mau jatuh dan saya tidak mau menyerah untuk bisa tetap dekat dengan istri saya. Tidakkah ada sesuatu yang lebih lembut? Saat itulah saya memperkenalkannya pada alfuzosin, obat yang sering saya sebut raksasa yang lembut di dunia pengobatan BPH. Alfuzosin tidak begitu sering dibicarakan seperti tamsulosin atau silodosin, tetapi ia pantas mendapatkan lebih banyak perhatian. Ia tidak seselektif dalam menargetkan hanya prostat, namun tampaknya mencapai keseimbangan yang unik. Ia memberikan kelegaan gejala sedang sambil menghindari efek samping keras yang menyertai beberapa obat yang lebih kuat. Yang benar-benar membedakannya adalah tingkat efek samping seksualnya yang rendah, kurang dari 1% pria melaporkan masalah ejakulasi. Bagi seseorang seperti Pak Raymond, itu lebih penting daripada yang ingin diakuinya. Namun, yang paling membuatnya terkesan adalah dia tidak merasa pusing. Dia tidak khawatir berdiri terlalu cepat atau kehilangan keseimbangan. Hal itu saja memberinya lebih banyak kepercayaan diri untuk kembali berjalan-jalan setiap hari bersama istrinya, sesuatu yang telah mereka hentikan setelah hampir jatuh setahun sebelumnya. Alfuzosin mungkin bukan yang paling kuat dalam meredakan gejala parah, tetapi bagi pria yang menginginkan kelegaan tanpa kehilangan kendali atas tubuh atau hubungan mereka, ini bisa menjadi jalan tengah yang ideal. Ini untuk pria yang tidak menginginkan hal-hal ekstrem, hanya perbaikan yang stabil dan aman.
Tetapi apa yang terjadi ketika gejala Anda lebih intens dan Anda juga mengelola tekanan darah tinggi atau kondisi lain? Ada kelas obat yang mungkin tampak sangat cocok sampai Anda melihat lebih dekat. Biarkan saya jelaskan. 4. Doxazocin, tugas ganda, risiko ganda. Salah satu pasien lama saya, Gerald, datang menemui saya dengan senyum bangga di wajahnya. Saya sudah menggunakan doxazocin selama bertahun-tahun, dok. Tekanan darah saya stabil dan saya tidak buang air kecil seperti kuda pacu lagi. Sepertinya saya menang. Tetapi saat kami berbicara, saya melihat tongkat yang bersandar di dinding di sampingnya. Dia telah jatuh 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Keduanya pada malam hari saat bangun untuk ke kamar mandi. Dan meskipun dia mengabaikannya, saya tahu kami perlu berbicara serius. Doxazocin adalah apa yang kami sebut penghambat alfa non-selektif. Awalnya dirancang untuk tekanan darah tinggi, bukan prostat, tetapi sering diresepkan untuk pria yang menghadapi kedua kondisi tersebut. Di atas kertas, kedengarannya efisien sambil menyelam minum air. Dan bagi beberapa pria memang begitu, ini menurunkan tekanan darah dan meningkatkan aliran urin. Tetapi inilah kebenaran yang selalu saya bagikan. Tugas ganda itu bisa datang dengan risiko ganda. Karena doxazocin memengaruhi seluruh sistem peredaran darah Anda, ia dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang tiba-tiba, terutama saat berdiri. Bagi pria yang lebih tua, itu adalah kombinasi berbahaya, terutama di malam hari ketika dunia gelap, keseimbangan goyah, dan kamar mandi terasa sejauh 1 mil. Gerald tidak pernah menghubungkan titik-titik antara obatnya dan jatuhnya. Kebanyakan pria tidak, sampai sesuatu yang serius terjadi. Bukannya doxazocin tidak bekerja, ia bekerja. Tetapi ia menuntut pemantauan yang cermat. Jika Anda rapuh mengonsumsi banyak obat atau sudah merasa tidak stabil, itu mungkin lebih banyak mendatangkan kerugian daripada kebaikan. Terkadang bahaya terbesar bukanlah apa yang diperbaiki oleh suatu obat, melainkan apa yang diam-diam diperburuknya. Namun bagi beberapa pria, ada obat serupa yang terasa lebih ringan, bahkan lebih ramah. Ia menjanjikan manfaat serupa, tetapi apakah ia benar-benar datang dengan risiko yang lebih sedikit? Itulah yang akan kita jelajahi selanjutnya. 5. Terazosin, manfaat serupa, peringatan serupa. Setelah kunjungan rutin, Pak Lewis, seorang mantan pemadam kebakaran berusia 75 tahun, menarik saya ke samping. Dok, katanya, sambil merendahkan suaranya, saya sudah menggunakan terazosin selama beberapa bulan. Memang membantu mengatasi rasa ingin kencing, tapi terkadang saat saya bangun di malam hari, ruangan terasa berputar. Saya sudah nyaris celaka sekali. Dia tampak malu, tetapi kenyataannya ceritanya lebih umum daripada yang disadari kebanyakan orang. Terazosin, seperti doxazocin, adalah penghambat alfa non-selektif. Ia membantu dengan merelaksasi otot-otot di kandung kemih dan prostat, sehingga lebih mudah untuk buang air kecil. Bagi banyak pria, terutama mereka yang menderita BPH dan tekanan darah tinggi, terazosin tampak seperti pilihan cerdas. Ia menawarkan 2 solusi dalam 1 pil, dan dalam hal meredakan gejala, kinerjanya baik. Banyak pria melaporkan aliran yang lebih kuat, lebih sedikit perjalanan ke kamar mandi di malam hari, dan lebih sedikit rasa mendesak di siang hari. Tetapi inilah yang sering tidak kita bicarakan. Terazosin tidak hanya merelaksasi saluran kemih Anda, ia memengaruhi seluruh sistem vaskular Anda. Itu berarti ia dapat menurunkan tekanan darah Anda terlalu banyak, terlalu cepat. Dan pada orang dewasa yang lebih tua, penurunan mendadak itu terutama saat berdiri adalah resep untuk pusing, ketidakstabilan, dan jatuh yang berbahaya. Pak Lewis beruntung, dia berhasil menahan diri sebelum jatuh ke lantai. Tetapi yang lain tidak selalu seberuntung itu. Saya telah melihat pria menderita patah tulang panggul, cedera kepala, dan penurunan tajam dalam kemandirian. Semua karena obat yang seharusnya membantu mereka. Itu tidak berarti terazosin buruk, tetapi seperti doxazocin ia perlu diresepkan dengan sangat hati-hati, terutama pada pria di atas 60 tahun. Jika Anda pernah merasa pusing atau kehilangan keseimbangan, inilah saatnya untuk angkat bicara.
Sekarang bagaimana jika kita bisa mundur sejenak dari pil-pil spesifik dan melihat bagaimana cara benar-benar mencocokkan obat yang tepat dengan tubuh, kebutuhan, dan masa depan Anda. Mari kita ambil langkah itu bersama. 6. Mencocokkan obat dengan tubuh Anda. Salah satu percakapan paling berarti yang pernah saya alami adalah dengan seorang pria bernama Paul, usia 76 tahun. Dia duduk di seberang saya dengan daftar obat di tangan. Suaranya tenang tetapi lelah. Dok, saya tidak mau menebak-nebak lagi. Saya tidak mau terus berganti-ganti pil dan berharap yang terbaik. Saya hanya ingin sesuatu yang cocok untuk saya. Kata-katanya membekas di benak saya karena itulah yang diinginkan kebanyakan pria, rencana perawatan yang terasa personal bukan satu ukuran untuk semua. Memilih obat prostat yang tepat bukan hanya tentang memilih yang memiliki efek terkuat. Ini tentang memilih yang sesuai dengan tubuh Anda, kondisi kesehatan Anda, gaya hidup Anda, dan bahkan nilai-nilai Anda. Jika keintiman masih penting bagi Anda, kita perlu melindunginya. Jika Anda pernah jatuh sebelumnya atau merasa tidak stabil, kita perlu menjaga keselamatan Anda di atas segalanya. Dan jika Anda sudah mengelola tekanan darah tinggi atau obat-obatan lain, kita harus menemukan sesuatu yang tidak akan mengganggu. Itulah sebabnya saya selalu melihat gambaran keseluruhan sebelum merekomendasikan obat. Tamsulosin mungkin bagus untuk satu pria, sementara alfuzosin lebih baik untuk yang lain. Silodosin mungkin menawarkan kelegaan yang lebih kuat, tetapi mungkin tidak sepadan dengan konsekuensinya bagi seseorang yang sangat menghargai keintiman. Pilihan yang tepat selalu bersifat pribadi. Ini bukan hanya tentang mengobati gejala. Ini tentang melindungi kemandirian, martabat, dan ketenangan pikiran Anda. Ketika kita berhenti memandang obat-obatan ini sebagai sesuatu yang bisa dipertukarkan dan mulai memperlakukan setiap pria sebagai individu unik, saat itulah penyembuhan sejati dimulai. Dan ketika pilihan yang tepat dibuat, hidup tidak hanya menjadi lebih mudah dikelola, tetapi menjadi lebih penuh. Tetapi apa yang terjadi ketika obat yang salah dipilih dan tidak ada yang menyadarinya sampai sesuatu yang sangat buruk terjadi? Itulah bagian yang tidak pernah diduga oleh banyak pria. Biarkan saya menunjukkan apa yang dikatakan penelitian. 7. Bahaya tersembunyi dari obat yang salah. Penelitian sudah jelas. Belum lama ini saya mendapat telepon dari istri seorang pasien Pak Jenkins, 81 tahun. Dia panik. Suaminya jatuh di kamar mandi sekitar pukul 2 pagi, kepalanya terbentur dan dilarikan ke UGD. Ketika saya memeriksa rekam medisnya, saya melihat biang keladinya. Dosis tinggi doxazosin yang diresepkan berbulan-bulan sebelumnya untuk membantu gejala prostat dan tekanan darahnya. Tidak ada yang mengevaluasi ulang obat itu. Tidak ada yang memperingatkan mereka tentang risikonya. Hati saya hancur karena itu bisa dicegah. Ketika kita berbicara tentang obat prostat, kita sering fokus pada apa yang dibantunya. Aliran urin, urgensi, bangun di malam hari. Tetapi kita jarang berbicara tentang apa yang mungkin diam-diam dilakukannya di latar belakang. Kenyataannya adalah tidak semua penghambat alfa diciptakan sama. Dan yang salah pada orang yang salah dapat memiliki konsekuensi yang mengubah hidup. Penelitian mengonfirmasi ini. Sebuah tinjauan besar data dari Sistem Pelaporan Kejadian Buruk FDA bersama dengan Survei Resep Nasional menemukan bahwa obat-obatan seperti doxazosin dan alfuzosin dikaitkan dengan tingkat jatuh, pingsan, dan tekanan darah rendah yang berbahaya secara signifikan lebih tinggi. Pria di atas 65 tahun sangat rentan. Sebaliknya, obat yang lebih selektif seperti tamsulosin dan silodosin memiliki laporan kejadian ini yang jauh lebih sedikit. Inilah ironinya, obat yang dimaksudkan untuk membantu Anda tidur nyenyak semalaman bisa menjadi obat yang sama yang menyebabkan Anda pingsan saat berdiri untuk ke kamar mandi. Dan satu kali jatuh hanya satu kali bisa mengubah segalanya. Saya telah melihat pria kehilangan kemandirian mereka pindah ke panti jompo atau berjuang dengan rasa takut setiap kali mereka berdiri. Semua karena tidak ada yang melihat cukup teliti. Jadi, bagaimana Anda tetap aman? Bagaimana Anda mengambil kembali kendali tanpa menempatkan diri Anda pada risiko yang lebih besar? Jawabannya bukan dengan menebak-nebak, tetapi dengan memiliki informasi. Mari kita bicarakan langkah Anda selanjutnya. 8. Apa yang harus Anda lakukan selanjutnya?
Saya telah melakukan percakapan yang tak terhitung jumlahnya dengan pria yang duduk di kursi yang sama menghadapi keputusan yang sama. Mereka datang dalam keadaan lelah, frustrasi, dan seringkali kewalahan oleh pilihan yang ada. Mereka hanya ingin merasa seperti diri mereka sendiri lagi. Saya ingat seorang pria secara khusus Pak Dorsi, 74 tahun. Dia menatap saya dan berkata, "Saya tidak takut menjadi tua, Dok. Saya takut menjadi tidak berdaya." Satu kalimat itu menangkap apa yang dirasakan begitu banyak pria tetapi jarang diucapkan. Jadi, apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Pertama, lihat apa yang Anda konsumsi. Tuliskan, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda memperhatikan pusing, kelelahan, atau perubahan dalam kesehatan seksual Anda sejak memulainya? Apakah obat Anda telah memperbaiki gejala Anda tanpa menyebabkan masalah baru? Jangan menunggu sampai jatuh atau malam tanpa tidur menjadi norma Anda. Semakin awal Anda angkat bicara, semakin baik. Kedua, bicaralah secara terbuka dengan dokter Anda. Tidak semua penyedia layanan kesehatan akan punya waktu untuk menggali lebih dalam, kecuali Anda mengajukan pertanyaan yang tepat. Jangan hanya bertanya, apakah ini obat standar? Sebaliknya tanyakan, apakah ini obat teraman untuk seseorang seusia saya? Apakah ada pilihan lain yang mungkin bekerja lebih baik untuk kebutuhan saya? Ketiga, jika Anda merasa tidak yakin, temui seorang urolog, seseorang yang hidup dan bernapas dalam pekerjaan ini setiap hari. Pendapat kedua bukanlah tanda keraguan. Itu adalah tanda kekuatan. Anda berhak membuat pilihan berdasarkan pengetahuan, bukan tebakan. Dan akhirnya percayalah pada naluri Anda. Jika ada sesuatu yang tidak terasa benar, baik itu tubuh Anda atau firasat Anda, itu patut diperhatikan. Anda telah sampai sejauh ini dan itu memberitahu saya bahwa Anda peduli. Tidak hanya tentang meredakan gejala, tetapi tentang hidup dengan martabat, kepercayaan diri, dan kendali. Jadi, mari kita rangkum semuanya sekarang dengan pesan yang saya bagikan kepada setiap pria yang masuk ke kantor saya. Ini bisa mengubah cara Anda mendekati sisa hidup Anda. Kesimpulan, setelah berpuluh-puluh tahun duduk di hadapan para pria seperti Anda ayah, suami, veteran, pejuang yang pendiam, saya telah belajar bahwa mengobati BPH bukan hanya tentang memperbaiki aliran urin. Ini tentang melindungi segala hal lain yang penting. Keseimbangan Anda, tidur Anda, kemandirian Anda, hubungan Anda. Obat yang tepat dapat membantu Anda hidup lebih baik, bukan hanya buang air kecil lebih baik. Kita telah membahas berbagai pilihan. Kelegaan stabil dari tamsulosin, kekuatan silodosin dengan konsekuensinya, keseimbangan lembut dari alfuzosin, dan pedang bermata dua dari doxazosin dan trazosin. Masing-masing memiliki tempatnya, tetapi tidak ada yang sempurna. Yang paling penting adalah bagaimana obat itu cocok dengan Anda. Jika ada satu hal yang saya harap Anda bawa pulang, itu adalah ini. Anda berhak mendapatkan rencana perawatan yang seunik kisah hidup Anda. Jangan pasrah, jangan diam. Pertanyaan yang tepat yang diajukan pada waktu yang tepat dapat mengubah hidup Anda. Dan jika Anda masih tidak yakin harus mulai dari mana, mulailah dengan angkat bicara. Mulailah dengan mengajukan pertanyaan yang lebih baik. Mulailah dengan percaya bahwa merasa lebih baik bukanlah hal yang mustahil untuk diminta. Anda telah mendapatkan hak untuk menua dengan kekuatan, kejelasan, dan pilihan. Dan saya di sini untuk membantu Anda melakukan hal itu.